Salam sahabat, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita harus menyadari tidak ada yang bisa melawan kita. Semua yang melawan kita itu akan dilawan oleh Allah sendiri. Kita belajar hari ini firman Tuhan dengan tema tidak ada yang bisa melawan. Mengapa? Mari kita lihat bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup melawan kita. Apapun, kuasa manapun, siapapun tidak sanggup melawan kita. Penyakit tidak sanggup melawan kita. Kemiskinan tidak sanggup melawan kita. Duka cita, kesedihan, keterpurukan tidak sanggup melawan kita. Tetapi hari ini kita belajar bersama-sama mengapa tidak sanggup melawan kita. Karena ada Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup melawan? Tidak ada. Sadarilah hal ini sehingga kita tidak terpuruk oleh keadaan kita terus-menerus. Kita tidak menyalahkan Tuhan terus-menerus. Kita selalu berkata Tuhan jauh dari kita. Tuhan tidak mendengar doa saya. Tuhan jauh dari saya. Tuhan tidak mempedulikan saya. Sahabat, mari kita dengar hari ini. Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak Anda, siapa yang sanggup melawan Anda? Tidak ada. Bahkan Tuhan tidak hanya di pihak kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, dengar, aku mengetuk di depan pintu. Siapa yang mendengarkannya dan mempersilahkan masuk, aku masuk mendapatkannya. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Di dalam 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 3:17 dikatakan, tidak ada seorang pun yang membinasakan kita. Karena Tuhan ada di pihak kita. Tidak tahukah kamu? Di dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa ada Tuhan di dalam tubuhmu? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Allah ada dalam kehidupan kita. Allah ada di dalam kita dan di pihak kita. Maka dikatakan siapa yang bisa melawannya? Ayat 17 dikatakan dalam 1 Korintus 3:17. Sebab itu siapa yang membinasakan bait Allah? Siapa yang melawan bait Allah? Akan aku binasakan, kata Tuhan. Akan aku lawan, kata Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kita. Anda mungkin berkata, kenapa aku masih sakit? Kenapa aku masih kekurangan? Kenapa aku masih ada pertengkaran? Kenapa tidak ada pemulihan dalam keluargaku? Karena Anda tidak mengerti, Anda belum menempatkan Allah dalam kehidupan Anda. Karena Anda belum tahu kebenaran ini. Hari ini ada berita baik. Kebenaran ini menyatakan siapa yang melawan Anda? Tidak ada. Siapa yang melawan Anda? Aku lawan, kata Tuhan. Siapa yang membinasakan Anda? Aku binasakan. Yang membinasakan kesehatan Anda akan Tuhan binasakan. Yang membinasakan kelimpahan Anda, kekayaan Anda akan Tuhan binasakan. Sebab firman-Nya berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tempat bersemayam Roh Kudus, bukan tempat bersemayam sakit penyakit, bukan tempat bersemayam masalah, tapi tempat bersemayam Roh Kudus, bait Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, katanya, aku binasakan. Tuhan yang akan melawan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan kita. Sakit penyakit tidak bisa melawan kita. Mari kita mengerti kebenaran ini sehingga penyakit tidak berani melawan Anda. Mari kita mengerti kebenaran ini sehingga kemiskinan, masalah tidak sanggup melawan Anda. Kalau toh Anda sekarang sedang dilanda sakit penyakit, kalau toh kehidupan Anda sedang ada dalam masalah, itu Anda bisa melawannya. Dan bukan Anda yang melawannya. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 25 dikatakan, sebab aku sendiri yang akan melawan siapapun yang melawan engkau. Tuhan yang ngomong, aku sendiri yang akan melawan siapapun yang melawan engkau. Saat ini jika Anda sakit, Tuhan yang akan melawan penyakit Anda. Saat ini jika Anda sedang mengalami pergumulan, Tuhan yang akan melawan pergumulan Anda. Saat ini jika Anda punya masalah keuangan, Tuhan yang akan melawan masalah keuangan Anda. Paham di situ. Siapa yang sanggup melawan kita? Tidak ada. Siapa yang sanggup melawan kita? Tuhan yang akan melawannya.
Ini yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat Mazmur 32 ayat 10 dikatakan, banyak kesakitan diderita orang fasik. Banyak kesakitan diderita orang fasik, sedangkan kita adalah orang benar, dibenarkan di dalam Kristus oleh iman. Itu firman-Nya. Pada waktu Yesus disalibkan, itu untuk menyelesaikan segala kesalahan kita. Yesus bangkit untuk pembenaran kita. Kita adalah orang benar. Dikatakan di sini banyak kesakitan diderita orang fasik. Anda datang kepada Tuhan sebagai orang benar. Sehingga kesakitan itu, sakit penyakit itu pergi dari kehidupan Anda. Mari kita belajar sahabat. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan di pihak sahabat, siapa yang sanggup melawan sahabat? Tidak ada. Penyakit tidak sanggup melawannya. Dan Anda pasti hari ini disembuhkan. Kesehatan yang di pihak Anda, penyakit itu akan pergi dari kehidupan Anda. Karena penyakit itu ngerti, ini bukan lawanku ternyata. Di sini bukan tempatku ternyata. Karena di sini adalah bait Allah. Di sini tubuh ini, tubuh sahabat adalah tempat bersemayam Roh Kudus, bukan tempat berhenti, bukan tempat tinggalnya penyakit, bukan tempat tinggalnya masalah, bukan tempat tinggalnya kemiskinan, tapi kelimpahan yang ada pada kehidupan kita karena ada Tuhan di pihak kita. Dikatakan cukup jelas di sini. Mazmur 32 ayat 10 ya, banyak kesakitan diderita orang tetapi orang percaya, tetapi orang yang benar percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Yang mengelilingi kita, yang membentengi kita adalah kasih karunia, kasih setia Tuhan. Penyakit tidak bisa masuk. Mari kita ngerti kebenaran ini dulu, sehingga tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.